Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak Ibu, perkenalkan saya Leli Wulandari SPD, CGP Angkatan 7 Kabupaten Bondowoso. Kali ini saya akan menyajikan aksi nyata modul 2.3. Dalam video kali ini saya akan menampilkan percakapan pra-observasi bersama teman sejawat, kegiatan observasi, dan percakapan pasca observasi. Selamat menyimak. Selamat pagi Bu Enda. Pagi Bu Leli. Gimana kabarnya hari ini? Ya baik, alhamdulillah baik. Bu Enda mohon izin waktunya sebentar ya. Ya silakan. Sebelum saya akan menyupervisi Bu Enda, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Bu Enda mengajar di kelas berapa? Saya mengajar di kelas 10 TNI 1. Terus mengajar di kelas itu hari apa Bu? Hari Jumat. Berarti tanggal 14 ya? 14 April 2023. Jam berapa Bu? Jam ke-8 sampai jam ke-11. Jam 11. Lalu untuk materinya Bu? Untuk materinya yang pertama saya akan sekaligus tujuan pembelajarannya ya Bu? Sekaligus tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah menyimak informasi dalam teks biografi secara visual. Ya, itu yang pertama ya Bu. Terus yang kedua adalah menulis teks biografi tokoh berdasarkan hasil wawancara secara kritis. Itu saja dua hal itu yang akan saya sampaikan nanti dalam pembelajaran. Berarti saya ulangi lagi, tujuan pembelajarannya nanti siswa dapat menyimak informasi dalam teks biografi secara visual. Yang kedua, siswa dapat menulis teks biografi tokoh berdasarkan hasil wawancara secara kritis. Gitu ya Bu? Ya. Lalu kalau boleh tahu Bu Enda, nanti pada saat disupervisi, area mana yang ingin Bu Enda kembangkan dalam proses pembelajaran ini? Baiklah Bu Lali. Dalam area pembelajaran, saya akan fokus ke proses diferensiasi konten. Jadi, diferensiasi konten ini ada 3 hal atau 3 kelompok yang dalam bentuk tersebut. Ya. Yang pertama adalah dalam bentuk video. Dalam bentuk video itu biasanya menggunakan YouTube. Ya. Kemudian dalam bentuk gambar. Dalam bentuk gambar itu biasanya dalam bentuk poster ya, bisa saja. Kemudian poster itu dalam bentuk konten artikel gitu ya. Kemudian laporan praktikum juga. Dan yang ketiga adalah rekaman suara. Itu jadi ada 3. Bagus sekali, berarti nanti Bu Enda akan mengelompokkan, memetakan siswa sesuai dengan kebutuhannya, gitu ya Bu? Baik. Lalu strateginya Bu Enda yang digunakan dalam proses pembelajaran ini, strategi yang bagaimana? Kalau saya itu strateginya ada rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran di sini dalam bentuk RPP. Ya, mengacu pada RPP. Itu yang pertama ya Bu. Kemudian yang kedua adalah media pembelajaran menggunakan LCD PPT. Ya. Lalu? Kemudian lembar penilaian atau asesmen. Oh gitu ya. Baik Bu, pertanyaan terakhir, apa yang akan dilakukan Bu Enda untuk menjaga konsistensi pada proses pembelajaran ini? Konsistensi diri kita masing-masing. Misalnya kita sebagai fasilitator harus mengetahui kebutuhan murid, ya, sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan dan berpihak pada murid. Baik Bu Enda, baik kalau seperti itu kita sampai ketemu lagi di hari Jumat ya Bu. Ketemu jam 8 sampai jam 11. Ya. Makasih Bu Enda. Ya, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Baik. Sebelum ke pelajaran, saya absen dulu ya. Abdul Aziz, Aditya Alifian, Alif William Kaisar, Al-Tarosi, Divan Bagus, Ega Nur, masuk ya hari ini ya. Kemudian Fahmi Rizal Arifin, nggak masuk, 3 orang ya. Baiklah, saya akan memulai pelajaran pada pagi hari ini yaitu tentang biografi. Coba buka halaman 175 ya. Ada biografi. Jadi tujuan pembelajaran yang akan saya
biografi secara visual atau audio visual dengan kritis ya. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah menyajikan teks biografi yang telah dibuat secara runtut dan akurat. Itu ya. Itu tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Kita sekarang ke definisi ya. Definisi dari biografi, yaitu apa? Ada yang tahu apa itu biografi? Kalau nggak ada, saya jelaskan di sini definisinya, yaitu biografi merupakan kisah perjalanan hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Itu namanya biografi ya. Kisah hidup seseorang yang perjalanan hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Kalau autobiografi itu kisah hidup perjalanan seseorang yang ditulis diri sendiri, itu namanya autobiografi. Itu bedanya biografi sama autobiografi. Kemudian di sini ada karakteristik teks biografi. Apa itu karakteristik? Karakteristik di situ adalah yang pertama adalah tokoh yang dikisahkan merupakan tokoh terkenal dan inspiratif. Jadi yang menginspirasi kalian itu yang menjadi biografi. Kemudian yang kedua adalah berisi fakta berdasarkan kisah nyata tokoh. Ya. Fakta-fakta itu kisah nyata tokoh. Kemudian yang ketiga adalah disajikan dalam bentuk narasi. Jadi tulisannya itu dalam bentuk narasi atau karangan. Ya. Kemudian yang keempat adalah berisi peristiwa penting tokoh. Ya. Jadi tokoh itu punya peristiwa penting yang patut diteladani, yang patut kalian contoh. Ya. Yang kelima adalah terdapat pesan moral atau pelajaran hidup. Jadi di dalamnya ada pesan moral seperti contohnya biografi tentang B.J. Habibie, perjalanan hidup seorang B.J. Habibie. Apa yang menginspirasi? B.J. Habibie itu mampu membuat pesawat. Ya. Karena kuliahnya di mana itu ya? Kemudian juga merupakan presiden ketiga Republik Indonesia. Kemudian pembahasan kali ini yaitu fokus pada diferensiasi konten ya. Ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok ya. Ini sudah membentuk kelompok. Kemudian saya bagi, yang pertama adalah video atau dalam bentuk YouTube. Kemudian itu bisa berupa praktikum. Yang kedua adalah gambar atau poster atau dalam bentuk konten artikel ya. Yang ketiga adalah rekaman suara. Rekaman suara itu berisi lab praktikum dan laporan poster. Ayo silakan sudah bentuk 4 kelompok ya. Silakan pertanyaan yang pertama silakan bisa diajukan. Bagaimana cara menyajikan video tentang biografi? Bagaimana cara menyajikan video tentang biografi? Itu kelompok pertama ya pertanyaannya. Kemudian kelompok kedua. Silakan ajuh tangan. Nah, silakan. Apakah gambar yang ditampilkan menyajikan tentang tokoh? Ya, apakah gambar yang ditampilkan menyajikan tentang tokoh? Itu ya pertanyaan kedua. Sekarang kelompok 3 silakan. Ya, silakan. Apakah rekaman suara juga bisa dibuat konten dalam biografi? Apakah rekaman suara bisa dibuat dalam konten biografi? Silakan bertukar, mungkin ada kelompok lain yang bisa menjawab dari pertanyaan kelompok 1. Ya, silakan. Cara menyajikan video dengan mengirimkannya dengan link kemudian diunduh. Ya, betul. Dengan link kemudian diunduh. Tadi dari kelompok 2 ada pertanyaan, silakan dijawab mungkin kelompok 3 atau kelompok 4 ya silakan Masnya. Ya tentu saja, karena kalau kita membuat biografi tentu tokoh yang kita idolakan. Ya betul ya, jadi kalau buat biografi itu tokoh-tokoh yang kalian idolakan ya, biar enak ketika membuat narasi. Kemudian dari tadi ada kelompok pertanyaan dari kelompok 3, silakan dijawab. Nah silakan. Ya bisa juga berbagai cara bisa dibuat untuk membuat biografi. Ya betul ya. Bagaimana hasil jawabannya? Ya keren ya, sudah bagus ya jawabannya. Kemudian silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil dari itu ya, video tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
video biografi Maudy Ayunda. Ayunda Faza Maudia atau yang dikenal dengan Maudia Ayunda adalah salah satu artis muda Indonesia yang berprestasi Maudy lahir pada tanggal 15 Desember 1904. Ia merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Didit Desmedi Ridwan dan Nuren Nurjugor Desmadi. Sejak kecil Maudy memiliki hobi menulis, membaca, menyanyi, dan bermain piano. Maudy mengawali debutnya di dunia hiburan pada usia 12 tahun. Ia mendapatkan peran utama dalam film Untuk Rena pada tahun 2005. Atas perannya tersebut, Maudy mendapatkan penghargaan sebagai pemeran wanita terpilih di Festival Film Jakarta 2006. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari penampilan kelompok 1 tentang presentasi ya dari biografi. Baiklah, tadi sudah selesai presentasi kelompok 1 ya tentang biografi dari Maudy Ayunda ya. Saya di sini akan menyampaikan refleksi, yaitu apa itu biografi? Biografi adalah perjalanan hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Ya, sudah disampaikan. Kemudian karakteristiknya apa saja tadi? Karakteristiknya yaitu yang pertama adalah ada yang bisa mengingat. Tokoh yang dikisahkan adalah yang mempunyai inspiratif, itu ya. Kemudian yang kedua adalah berisi fakta berdasarkan apa? Kisah nyata. Yang ketiga adalah disajikan dalam bentuk narasi. Yang keempat adalah berisi peristiwa dari tokoh ya. Yang kelima adalah terdapat pesan moral. Jadi di situ ada pesan moral yang akan disampaikan karena tokoh yang ditulis kalian harus benar-benar merupakan tokoh yang mempunyai inspiratif. Itu refleksi dari saya ya. Kemudian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Enda. Pagi Bu Leli. Lagi sibuk Bu? Kebetulan ini ada jam kosong. Baik Bu Enda, saya mohon waktunya sebentar. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan kegiatan observasi kelas yang telah Bu Enda cek kemarin. Gimana Bu perasaannya selama itu kemarin? Perasaan saya alhamdulillah ketika selesai mengajar, perasaan saya sudah enak ya, karena ketercapaian kepada siswa sudah terpenuhi. Lalu terkait dengan pembelajaran praktik baik yang telah Bu Enda lakukan, Bu bisa jelaskan sedikit Bu, dan juga tujuan pembelajarannya. Menurut Bu Enda, apakah sudah tercapai atau belum? Kalau tujuan pembelajaran yang kemarin saya lakukan sudah tercapai. Kemudian pengembangan media pembelajarannya sama keterlibatan siswa juga terpenuhi. Kegiatan pembelajaran mungkin strategi yang digunakan Bu? Strategi yang saya gunakan adalah diferensiasi konten. Itu sudah juga terpenuhi. Lalu untuk menurut Bu Enda, apa hal baik yang telah Bu Enda lakukan dan yang perlu Bu Enda tingkatkan dalam proses kegiatan pembelajaran? Untuk hal baik di sini saya sudah menentukan strategi dalam pembelajarannya sudah bagus, dan yang perlu saya tingkatkan di sini adalah mengelompokkan siswa dalam nilai dan strateginya belum terpenuhi. Lalu dimaksudkan dengan pengelompokan siswa itu berdasarkan apanya Bu? Ketika pembelajaran saya lakukan,
saya melakukan pengelompokan dalam diferensiasi konten tadi, Bu. Pengelompokannya diantaranya yaitu video, kemudian rekaman, dan yang terakhir adalah poster. Jadi dikelompokkan siswa yang berminat dalam sesuai dengan profil gaya belajarnya itu ya Bu ya. Jadi yang berminat visual siapa saja gitu Bu ya, yang rekam suara siapa saja. Untuk rencana tidak lanjut Bu, mungkin bisa dijelaskan sedikit untuk perbaikan Bu Endah ke depan, apa yang akan Bu Endah lakukan? Kalau untuk tindak lanjut itu biasanya berkomunikasi antara murid dan murid itu menjadi prioritas utama. Ya. Kemudian pelaksanaan asesmen itu juga perlu ditingkatkan. Itu seperti Asesmen dalam evaluasi pembelajaran gitu Iya, ya. harus lebih maksimal lagi. Baik Bu Endah, terima kasih atas waktunya. Sementara cukup sampai di sini, kita lanjut lagi pembicaraan di pertemuan berikutnya. Iya, Makasih sama-sama, Bu. Bu. Iya. Terima kasih dari Bu Endah yang sudah melaksanakan praktek baik untuk observasi pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin, dan alhamdulillah Bu Leli sudah melakukan coaching dengan indah sehingga apa yang menjadi kendala atau kegalauan dari Bu Endah bisa disaringkan dengan Bu Leli. Ternyata sudah luar biasa ya, kerjasamanya antara Bu Leli juga dengan Bu Endah. Mohon nanti di kedepannya lagi akan bisa disaringkan